semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini aku mau membahas permintaan kalian. Gimana sih caranya jualan laris manis di akhir tahun? Mana akhir tahun itu semuanya serba mahal dan kita harus memutar otak untuk menjual hasil karya kita supaya banyak peminatnya. Intinya di akhir tahun itu banyak banget peluangnya kok teman-teman, asalkan teman-teman mau berusaha dan nonton video ini sampai habis supaya kalian mempraktekannya. Tahun ini bisa dibilang tahun yang kurang beruntung ya buat kita semua teman-teman. Tapi jangan patah semangat, kita harus tetap berusaha. Yakin aja rezeki itu udah diatur oleh Allah dan kita harus bergerak. Aku mau nanya sama teman-teman, ada gak sih di antara kalian yang ngerasa pengen mundur aja di dunia bisnis karya seperti rajutan, handmade, dan craft lainnya gitu? Apa kalian udah capek bersaing dengan produk-produk lainnya? Pendapatku ya teman-teman, kita jangan merasa putus asa karena semua bisnis itu ada pasang surutnya. Oke, langsung aja yuk. Nah, hal pertama itu kalian harus menentukan produk apa yang ingin kalian jual. Produk itu sangat menentukan loh teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman mau jualan tapi kalian masih bingung mau jualan produk apa. Kalau kalian pengrajut kayak aku, ya kalian harus menjual produk rajutan. Tapi kalau misalnya yang handmade lainnya, ya handmade lainnya gitu teman-teman. Udah dipikirin ya produk apa yang mau kalian tekunin? Oke, di sini aku memberikan 4 tips cara menentukan produk yang ingin kalian jual sesuai sama passion kalian tentunya ya. Tips pertama memilih produk yaitu yang pertama itu harus hits dan kekinian. Contohnya kalau sekarang itu seperti konektor, terus amigurumi, pouch, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya udah tahu yang kekinian, teman-teman harus meriset barang apa atau produk apa yang sekarang banyak diminati oleh pelanggan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman, tujuannya supaya teman-teman gak rugi. Yang ketiga, menarik. Nah, percuma dong teman-teman kalau misalnya udah kekinian, banyak diminati, tapi produk yang kita buat itu gak menarik perhatian pelanggan. Jadi kita sebisa mungkin untuk membuat yang semenarik mungkin warnanya, perpaduan warnanya yang bagus dan tahan lama. Jadi ketika kita membuat produk, diusahakan produk itu benar-benar tahan lama, rapi, dan bagus tentunya. Ini berlaku untuk craft handmade lainnya juga ya teman-teman. Nah, kalian udah menentukan nih produk apa yang mau kalian jual, udah kalian riset juga barang kekinian, terus diminatin orang, menarik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu keuangan. Apa sih maksudnya dari keuangan ini? Nah, maksud di sini harga dari barang yang ingin kita jual. Barang yang kita jual itu kita lihat harus standar dengan harga pasar ataupun dengan harga, kalau misalnya di rajutan itu ada cara menentukan harga. Nah, itu harus disesuaikan dengan bahannya, terus dengan alatnya, tenaganya, dan lain sebagainya. Bagi yang bingung gimana sih cara menentukan harga rajutan, aku udah buat videonya ya. Jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah, cari tentang
Cara menghitung harga rajutan di situ udah aku buat videonya, kalian tinggal tonton aja. Pada intinya, dalam rajutan itu setiap harga itu berbeda-beda teman-teman. Beda karena bahannya, terus alat yang dipakai, tenaganya dan lain sebagainya, pola, terus tingkat kesulitan gitu deh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang komplain harganya kok mahal, nggak sesuai sama standar sih mbak, kasih tahu ke mereka atau kasih pengertian kalau mungkin bahannya beda sama yang dijual di luaran sana. Intinya jangan marah sama pelanggannya ya, harus dikasih pengertian. Nah, kita kan udah menentukan produk, terus menentukan harga jual. Selanjutnya kita mau menjual kemana nih? Kita mau memasarkan kemana nih? Tentunya ke banyak orang dong. Iya nggak sih? Hehe. Sekarang itu dunianya digital, hampir semua orang itu kenal dengan handphone atau bahkan mereka udah punya sendiri-sendiri gitu. Dan banyak orang yang sudah bermain sosial media apapun itu adalah suatu peluang besar untuk kita memasarkan produk-produk yang ingin kita jual ke mereka pastinya. Padahal sosial media itu ya kita nggak asing kan sama hal itu, tapi masih banyak banget yang nanya sama aku, kak sosial media apa aja sih yang bisa untuk memasarkan produk-produk kita? Sosial media yang pertama itu Facebook, karena di Facebook itu banyak banget orang-orang yang memiliki kreativitas, mereka itu bersatu menjadikan komunitas gitu di sana. Terus kita bisa sharing, kita bisa menjual juga produk kita, karena di komunitas itu nggak semuanya dia itu emang udah bisa merajut ataupun lain sebagainya. Mungkin mereka menikmati hasil-hasil karya kita, terus mereka beli gitu teman-teman. Nah, di Facebook itu kalian juga jangan lupa untuk mempromosikan hasil karya kalian supaya banyak yang mengetahui kalau kalian itu punya keahlian di bidang tertentu. Contohnya itu di bidang rajut. Nah, setelah kalian itu mempromosikan, kalau misalnya ada yang mau beli, kalian bisa mengarahkan ke Shopee ataupun ke Tokopedia yang sekarang emang lagi booming-boomingnya kan. Apalagi akhir-akhir ini mereka sering banget memberikan gratis ongkir dan lain sebagainya. Itu suatu peluang besar untuk kita mempromosikan Shopee kita juga, agar di Shopee kita, akun Shopee kita juga dikenal oleh orang-orang luas gitu. Nggak hanya Shopee dan Tokopedia ya teman-teman, ada Lazada, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Pokoknya platform itu sangat-sangat membantu kita. Nah, kalau kalian udah tahu Facebook, Shopee, Tokopedia, terus kalian juga harus terjun di TikTok dan Instagram. Itu adalah penunjang terbesar di sosial media sekarang karena mereka lagi booming-boomingnya. Nah, kalau misalnya di platform penjualan kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya itu, kalian harus peka sama 12.12 di bulan Desember ini, karena mereka bakalan memberikan kejutan-kejutan yang menarik untuk penjual maupun pembeli. Jadi untuk penjual harus pinter-pinter update. Nah, kalian harus pintar-pintar mencari informasi bagaimana sih cara gratis ongkir, terus cara ada potongan harga, tapi kalian itu enggak rugi sama sekali. Karena di platform penjualan itu mereka juga udah banyak banget memberikan pembelajaran gimana sih cara banyak peminatnya, seolah-olah itu banyak potongan harga, padahal itu harga yang normal banget buat kita yang penjual. Kalau menurutku poin 3 itu sangat penting buat kita pembisnis kecil-kecilan ini ya teman-teman, karena kita bisa iklan secara gratis dengan cara ya manual. Ya nggak apa-apa kita manual, tapi juga bisa kok teman-teman untuk bersaing sama mereka yang memiliki banyak budget untuk memasang iklan. Tips buat kalian yang promosi secara manual di media sosial, kalian harus update setiap hari,
harus memberikan informasi-informasi yang menarik tentang barang kalian ya. Jangan jenuh untuk selalu main sosial media. Tentukan waktu yang tepat untuk mempromosikan sosial mediamu. Jangan menyerah dan harus selalu optimis. Yakin bahwa rezekimu hari ini tidak akan tertukar dengan orang lain.